Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafila Wibowo dengan NIM 25 11 10 24 33 280. Saya berasal dari prodi psikologi dan saya berada di kelas L1. Di sini saya akan membuat video terkait ragam bahasa dengan tujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, pertama saya akan memberitahu terlebih dahulu bahwasannya acuan yang saya pakai dalam membuat video ini berdasarkan 3 jenis buku serta bahan ajar yang diberikan oleh dosen pengampu di kelas. Baik, langsung saja kita akan ke pembahasan yang pertama. Saya di sini akan menjelaskan mengapa adanya ragam bahasa di Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia sangat terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Suku dan bangsa ini jelas memiliki budaya serta bahasanya masing-masing. Nah, hal ini membuat adanya hukum ataupun aturan untuk mengontrol bahasa tersebut. Tetapi karena hukum adalah produk ciptaan manusia, maka hukum ini pun bergeser dan menyesuaikan serta memperkirakan mana yang kira-kira baik untuk kedepannya. Hal inilah yang membuat terjadinya ragam bahasa di Indonesia. Lalu ragam bahasa itu juga didasari oleh dua tipe, yaitu ragam bahasa berdasarkan penuturnya dan ragam bahasa berdasarkan keberagaman bahasa. Nah, kita akan masuk ke ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur. Yang pertama itu ada idolek. Idolek sendiri itu apa? Idolek itu adalah keseluruhan atau sebagai identitas seseorang. Saat seseorang mengomunikasikan apa yang mereka pikirkan menggunakan bahasa yang mereka ketahui, beberapa orang, terutama kita, sebenarnya sebuah manusia itu memiliki yang namanya idolek. Idolek ini membuat bagaimana manusia itu bisa dikenal dengan bagaimana cara dia berbahasa, serta kebanyakan orang atau beberapa orang melihat idolek orang lain itu berbeda-beda. Idolek ini seperti identitas yang dimiliki setiap manusia tetapi berbentuk sebagai bahasa. Lalu yang kedua adalah dialek. Dialek ini adalah variasi ragam bahasa atau sekelompok penutur yang jumlahnya itu relatif sama dan berada di satu wilayah atau suatu negara yang sama. Lalu yang ketiga itu ada kronolog. Kronolog ini variasi yang digunakan oleh sekelompok sosial pada masa tertentu. Lalu yang terakhir ada sosiolog. Sosiolog ini lebih ke sosial dan seperti bahasa Indonesia. Sosiolog itu bahasa Indonesia adalah ragam bahasa yang termasuk pada sosiolog karena dia bersifat nasional dan banyak digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Lalu kita akan lanjut ke ragam bahasa Indonesia berdasarkan segi keformalan. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan ragam baku. Ragam baku adalah ketentuan yang tidak boleh diubah-ubah. Ragam bahasa yang tidak boleh diubah dan sudah pasti tetap ketentuannya. Lalu yang kedua adalah ragam resmi atau ragam formal. Pada dasarnya ragam resmi atau ragam formal itu sama saja seperti ragam baku. Tetapi yang membedakan adalah bagaimana penggunaan kedua ragam tersebut menyesuaikan dengan kondisi dan waktu. Lalu yang ketiga adalah ragam usaha atau konsultif. Ragam usaha atau konsultif adalah ragam yang paling operasional dan ragam ini cukup fleksibel, tidak terlalu baku tetapi juga tidak terlalu santai. Lalu yang keempat adalah ragam santai atau ragam kasual. Ragam santai ini adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi untuk berbincang-bincang. Lalu yang terakhir adalah ragam akrab atau ragam intim. Ragam akrab atau ragam intim digunakan oleh penutur kepada penutur yang lainnya di saat mereka sudah memiliki hubungan yang cukup dekat dan sudah sangat lama saling mengenal. Jadi menggunakan
ragam akrab atau intim ini kepada orang yang tepat serta memang sudah menjalin kedekatan, itu tidak akan mendapatkan kecaman ataupun teguran bahwasannya oh dia tidak sopan karena dia memakai ragam akrab atau ragam intim. Kenapa? Karena mereka sudah dekat sedari awal, dan tentu saja sebelum mereka dekat mereka pasti mengalami atau menggunakan ragam-ragam sebelumnya yang terkesan lebih baku atau formal. Untuk mereka berdua akhirnya mereka bisa berganti ke ragam akrab. Lalu kita akan masuk ke ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah ragam yang digunakan untuk keperluan atau kegiatan ilmiah seperti membuat artikel atau penerbitan ataupun membuat buku, dan ragam ilmiah ini harus tegas, padat, dan juga lugas. Lalu ranah penggunaan bahasa ragam ilmiah itu di mana saja? Seperti yang laporan berbentuk naskah, lalu ada seperti skripsi, tesis, disertasi, lalu juga ada laporan pekerjaan yang berbentuk surat atau naskah, dan laporan pertanggungjawaban. Nah, ciri-ciri dari ragam bahasa ilmiah itu dia yang pertama adalah cendekia, lalu dia itu jelas, yang ketiga dia tepat, yang keempat itu dia lugas, yang kelima itu dia formal, dan yang keenam itu gagasan sebagai pangkal tolak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf untuk minimnya informasi dan minimnya ilmu yang saya punya. Saya akan berusaha untuk terus menambah dan memperluas wawasan saya, serta memanfaatkan bagaimana untuk belajar lebih dalam lagi. Terima kasih untuk atensinya. Saya mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.